Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kita akan memuji menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan bernyanyi adik-adik. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya tidak boleh ada lagi yang lari-lari, main-main, tidur-tiduran, karena kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya Karina akan berdoa ya. Tundukkan kepalanya, tangannya ditaruh di dada, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami kembali lagi Tuhan untuk ibadah online. Tuhan, aku undang masuk di dalam hatiku, di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih semua ibadah kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami, sertai kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh Tuhan memuji, menyembah, mendengar firman dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga semua dimanapun yang kami bisa melihatnya Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memimpin kami. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan pujian penyembahan kami nih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ayo semua berdiri, kita semangat ya. Pinggulnya digoyang-goyang, kakinya digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang. Ayo kita semangat. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Kita ulang ya. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Kita ulang ya. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Doa pujian, doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Kita melompat. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Kita ulang ya. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh,
dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Nah, adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan Semangat. ya. Ayo kita lompat-lompat lagi. Yeay. Kita akan menyanyikan, ada berapa ya murid Tuhan Yesus Kak Karina? 12. 12 murid Yesus, masih ingat? Kita sama-sama Ya, menyanyikan. belajar. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus. Yudas Iskariot. Ada berapa? 12 murid Yesus. Kita ulang ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus. Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus. Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku, haleluya, Kau Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku, haleluya, Kau Allahku. Kita ulang ya, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus. Yudas Iskariot. 12 murid Yesus.
12 murid Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Nah, adik-adik tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita telah memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis. Kita akan undang hadirat Tuhan. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik. Adik-adik akan dipilih oleh Tuhan kalau adik-adik melekat pada Tuhan Yesus. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Kita ulang ya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Amin. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Angkat tangannya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kita ulang ya adik-adik. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Ya Rabbal pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai anak sekolah minggu Tuhan.
Persiapkan generasi sekolah minggu bersamamu pakai Tuhan di zaman COVID lawat mereka panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini anak-anak sekolah minggu Tuhan, aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Dalam nama Yesus, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Restorasi Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, Kak Epi lihat semuanya semangat banget ya hari ini. Hari ini kita masuk bulan apa coba? Bulan Agustus. Nah, adik-adik kita harus lebih semangat ya. Karena di bulan Agustus kita akan memperingati apa coba? Hari kemerdekaan ya. Nah, kalau tadi adik-adik semua telah memuji menyembah Tuhan dengan semangat, nah Kak Evi percaya adik-adik tetap sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap belum? Alkitabnya udah disiapin? Udah ya. Nah sekarang semuanya duduk yang manis, lipat tangannya ya. Tutup mata, sekarang tunduk kepalanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami bisa mengerti dan menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kita telah berdoa, katakan amin. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi Kak Epi dengar kalian memuji menyembah Tuhan ya dengan semangat. Ada juga tadi lagunya, lagu tentang murid Tuhan Yesus kan? Ingat dong. Nah Kak Epi mau tanya nih, murid Tuhan Yesus itu ada berapa coba? Ada berapa? Ada 12 ya. Itu Tuhan pilih enggak sekaligus loh adik-adik. Makanya hari ini Kak Epi akan menceritakan gimana Tuhan memilih murid-muridnya untuk menerima kasih mula-mula. Tuhan memilih mereka untuk dipakai Tuhan melanjutkan pelayanannya Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak selamanya kan ada di bumi kan adik-adik. Ya, nah sekarang kita buka Alkitab ya. Ayatnya nih ada banyak ya adik-adik, nanti boleh dilanjutkan dibaca di rumah ya. Ada berapa ayat nih? Dari Matius 4 ayat 18 sampai 22, Matius 10 ayat 1 sampai 4, terus Markus 3 ayat 16 sampai 19. Terus Lukas 6 ayat 13 sampai 16 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Banyak banget ya. Tapi tenang adik-adik ya, semuanya ini ayat menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memilih 12 murid-murid Tuhan Yesus. Siap ya mendengarnya ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu tinggal di sebuah kota di tepi danau yang sangat besar. Coba ada yang tahu enggak danau apa? Danau Galilea. Nah di tempat Tuhan Yesus itu adalah desa para nelayan. Kalau nelayan itu kerjanya apa ya adik-adik? Kerjanya menangkap ikan ya, menjala ikan. Nah tempat Tuhan Yesus itu bukan kota yang besar atau yang terkenal seperti Jakarta atau kota-kota lain yang besar ya adik-adik. Tapi hanya sebagai kota yang biasa aja. Nah orang-orang yang tinggal di situ juga adik-adik, orang-orang yang biasa. Bukan orang-orang yang pejabat, yang punya pangkat ya. Tapi semuanya orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Ya mereka kerjanya sebagai nelayan. Nah Tuhan Yesus siap untuk
lebih lagi untuk membawa pelayanannya makin besar ya adik-adik. Dan enggak cuma di kota-kota kecil aja, tapi Tuhan Yesus mau juga pelayanannya semakin berkembang di kota-kota yang lain. Nah, untuk itu adik-adik, makanya Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama ya. Nah, pada suatu hari kira-kira Tuhan Yesus ini ya sedang berjalan-jalan ya, sedang berjalan-jalan di tepi danau apa tadi adik-adik namanya? Danau Galilea. Kemudian dia melihat 2 orang di dalam perahu. Siapa ya kira-kira ya yang dilihat Tuhan Yesus? Siapa ya? Nah, ternyata seorang nelayan. Mereka adalah nelayan yang tinggal di tempat itu ya. Nah, ketika mereka melemparkan jala, mereka juga menangkap ikan ya adik-adik. Karena memang kerja mereka adalah menangkap ikan. Nah, nama mereka itu adalah Simon atau yang disebut dengan Petrus dan saudaranya Andreas ya adik-adik. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ikut aku." Kira-kira adik-adik mereka langsung ikut enggak ya? Kan mereka kan sedang menangkap ikan. Mereka kan sedang melemparkan jala. Kira-kira ditinggal enggak ya? Atau mereka diam saja melanjutkan pekerjaan mereka? Mereka juga kan punya cita-cita. Adik-adik punya cita-cita kan? Punya dong. Pasti ada yang mau jadi dokter, jadi polisi, jadi pilot. Semua punya cita-cita. Semua punya impian ya adik-adik. Sama juga mereka juga punya sebenarnya adik-adik. Tapi kira-kira waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Ayo ikut aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia." Waduh, mereka kan penjala ikan. Maksudnya Tuhan Yesus menjadikan mereka menjadi penjala manusia apa ya? Tapi mereka tidak ragu-ragu loh adik-adik. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mengatakan, "Ayo ikut aku." Simon dan Andreas langsung bangkit. Mereka tinggalkan jala mereka tinggalkan pekerjaan mereka, dan mereka mau mengikut Yesus. Nah adik-adik mau enggak mengikut Yesus? Mau? Mau dipilih Tuhan? Mau dipanggil Tuhan? Yang mau coba angkat tangannya coba. Yo lambaikan tangannya. Kayak percaya. Semua anak sekolah minggu GBGDC, anak-anak yang mau dipakai, dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah kemudian akhirnya Yesus, tadi siapa yang murid yang pertama yang dipanggil? Andreas, Simon atau yang disebut Petrus. Mereka berjalan di sepanjang tepi pantai ya adik-adik. Mereka jalan sambil ngobrol-ngobrol mungkin ya adik-adik ya. Nah kemudian mereka melihat arah ke sana mungkin ya, di kejauhan. Mereka melihat 3 laki-laki, 3 pria. Mereka ada di dalam perahu. Mereka sedang memasang jaring ikan mereka. Mereka juga nelayan juga adik-adik. Kira-kira siapa ya ini ya? Murid selanjutnya yang akan dipilih Tuhan Yesus? Siapa ya? Tadi siapa yang pertama? Simon, Andreas, terus Yakobus adik-adik. Ingat siapa nama saudaranya? Siapa? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus. Saudaranya siapa? Yohanes. Nah yang kan tadi 3 orang yang dilihat Tuhan Yesus ya. Ternyata Yakobus dan Yohanes itu ada bersama papa mereka, ayah mereka namanya Zebedeus ya, adik-adik ya. Kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka, "Ayo ikut aku." Dipanggil juga ya. Mereka kira-kira langsung mau nggak ya? Mereka kan nggak kenal Tuhan Yesus. Mereka kan belum pernah bertemu Tuhan Yesus ya. Kira-kira ikut nggak ya adik-adik ya? Tapi
yang terjadi apa coba adik-adik? Dengan segera Yohanes dan Yakobus menjatuhkan jala mereka. Mereka lemparkan jala mereka jatuh. Terus mereka melompat keluar dari perahu dan meninggalkan ayah mereka. Tadi siapa nama ayah mereka, Dedik? Zebedeus. Panggilan Yesus itu sangat berharga. Itu sangat dalam ya buat murid-murid Tuhan Yesus, buat Simon Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, dan siapa lagi tadi? Oh, masih 4 ya adik ya. Karena kuasa Tuhan yang memanggil mereka, itu yang menjadikan tadi yang kita sebut tadi, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tidak ada ragu untuk mau ikut kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus memilih kita, memanggil kita, jangan ragu. Katakan sama kakaknya, sama adiknya, jangan ragu dan jangan takut. Nah, mereka percaya bahwa Tuhan yang akan mengubah hidup mereka. Nah, habis itu adik-adik, apa yang terjadi? Mereka ikut sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Epi mau katakan, Tuhan Yesus bisa aja memanggil yang mungkin yang pekerjaannya lebih bagus dari Yohanes, Yakobus, Simon Petrus tadi adik-adik. Bisa aja memilih seorang pemimpin, bisa aja memilih orang kaya, bisa aja memilih pokoknya yang lebih hebat dari mereka. Tetapi ini Tuhan memilih mereka yang biasa-biasa aja. Tadi pekerjaannya apa? Nelayan. Tuhan memilih seorang nelayan, pekerja yang nelayan biasa aja ya adik-adik ya. Jadi adik-adik yang Kak Epi masuk di sini, jangan juga adik-adik bilang, aku kan bapakku kan pekerjaannya biasa aja Kak Epi, nggak mungkin lah aku dipakai Tuhan, nggak mungkin lah aku dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Bapakku kan tukang ojek, bapakku kan pemulung, contohnya ini ya, bapakku kan cuma pedagang doang Kak Epi, bapakku kan cuma tukang bersih-bersih doang kerjaannya Kak Epi. Bukan adik-adik, Tuhan bisa memilih siapa saja yang Tuhan kehendaki. Tuhan bisa memilih siapa dari yang paling hina, dari yang biasa-biasa aja Tuhan bisa pilih. Dan tidak ada kemungkinan juga, tidak menutup kemungkinan juga adik-adik juga Tuhan pilih. Yang penting kita mau adik-adik. Dengan kekuatan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk dipakai Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, murid-muridnya akan dipakai untuk menjadi utusan Tuhan yang akan menyebarkan Injil ke seluruh bangsa di dunia. Nah, tugas itu enggak cuma berhenti di muridnya Tuhan Yesus saja, tapi kepada kita juga. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus memilih berapa murid? Berapa? 12 murid ya adik-adik. Nah, mereka inilah yang akan Tuhan ajar ya, Tuhan bimbing selama kurang lebih 3 tahun. Lama juga ya sekolahnya, kalau kira-kira kuliah udah jadi sarjana ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus mengajar mereka tentang Tuhan, tentang mengenai ketaatan, tentang kasih. Walaupun mereka juga ya namanya juga orang biasa aja, orang nelayan, mungkin mereka merasa bodoh juga atau kadang juga mereka tidak cepat nangkap, tapi Tuhan selalu sabar mengajari mereka. Tuhan tidak berhenti-henti memberikan kepada mereka
pengetahuan, terus memberikan kekuatan bagi mereka ketika iman mereka telah menjadi lemah ya. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu dan ditekankan di sini mereka juga mau terus diajarin ya adik-adik. Akhirnya murid Tuhan Yesus semakin bertumbuh ya, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Pengetahuan mereka kepada Tuhan Yesus semakin kuat ya, semakin mengerti apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan melalui kuasa Roh Kudus ya, seperti bulan kemarin kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus ya, tentang melalui kuasa Roh Kudus akhirnya mereka menjadi saksi-saksinya Tuhan, menjadi guru-guru yang perkasa, guru-guru yang besar yang melakukan tanda-tanda dan keajaiban yang besar ya. Dan tujuannya hanyalah apa coba? Menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadikan segala bangsa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberitakan Injil firman Tuhan. Mereka menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mati, disalibkan dan bangkit untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Nah adik-adik, kita percaya bahwa kita juga dipilih sama Tuhan. Walaupun kita tidak pintar, sama Kak Epi juga seperti itu. Kak Epi juga nggak pintar. Kak Epi aja kalau ngomong belepotan, tapi Kak Epi mau diajar, mau juga belajar. Makanya Kak Epi tidak berhenti-hentinya untuk belajar firman Tuhan. Kak Epi juga tidak berhenti untuk sekolah. Kak Epi tetap belajar setiap hari supaya kita semakin kuat dan terus bertumbuh, pengetahuan kita semakin luas. Jadi kita bisa lebih lagi memberitakan Injil firman Tuhan. Kita dapat menjadi saksinya Tuhan, baik di sekolah maupun di mana kita ada ya adik-adik, tetangga, bahkan bagi keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mau adik-adik? Kita telah dipilih Tuhan ya adik. Kita telah diberi kasih yang mula-mula daripada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Jangan berhenti sampai di sini. Tapi kita harus terus mau diajar. Tapi kita harus mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita akan belajar ini ya. Tadi walaupun tadi udah diulang sama Kak Rina, Kak Ita tentang 12 murid Tuhan Yesus, kita belajar pelan-pelan yuk sambil nyanyi pelan-pelan ya. Coba yuk. Simon Petrus, apalagi Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot. Habis itu Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Berapa? 12 murid Yesus. Sekali lagi yuk, ulang yuk. Pelan-pelan ya. Ini murid yang pertama yang Tuhan panggil ya. Menjadi rasulnya Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Yuk kita ulang lagi yuk. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Adik-adik, sama seperti mereka yang 12 murid Tuhan Yesus, kita juga adalah muridnya Tuhan. Dan kita dipilih untuk dikasihi dan dipersiapkan Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang keberapa?
kedua kali. Karena Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Ada di surga mempersiapkan tempat bagi kita. Dan nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Siapa adik-adik mau Tuhan pakai? Siap ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kita akan membaca ayat hafalan kita ya adik-adik ya. Yuk, Yoel 2 ayat 32. Yuk sama-sama ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dan Wahyu 2 ayat 24 sampai 25. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Nah adik-adik, kasih yang mula-mula yang telah kita terima Tuhan itu jangan sampai padam ya adik-adik. Jangan sampai semakin lemah, tapi harus selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Gimana caranya? Kita harus hidup intim sama Tuhan. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena Tuhan tidak mau kalau kita semakin lemah ya adik-adik ya. Kalau kita hari-hari ini sudah semakin malas ibadah sekolah minggu, hari-hari ini kita sudah semakin malas berdoa, hari-hari ini kita sudah semakin malas untuk memuji Tuhan, segera adik-adik bertobat ya. Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita harus melakukan apa yang dulu yang pertama kita lakukan. Kita yang selalu suka memuji, kita yang selalu membaca firman Tuhan, kita yang selalu suka dengar-dengaran kepada mama papa. Kalau mereka menyampaikan firman Tuhan, itu harus terus ya di dalam hati kita ya adik-adik ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tunduk kepalanya ya adik-adik. Jangan lupa ya yang ayat tadi, yang berapa pasal tadi ya dibaca lagi, diulang lagi di rumah ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya ya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan kasih kami yang mula-mula ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan adik-adik kami sekolah minggu juga semakin mereka tekun di dalam Tuhan, mereka semakin intim di dalam Tuhan dan tidak meninggalkan apa yang telah mereka terima daripada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini Tuhan mereka juga boleh bangkit kembali. Mereka juga adalah menjadi anak-anak yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil menjadi murid Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, sekalipun mereka masih kecil atau mereka masih belum pintar ngomong atau belum pintar berdoa, tapi percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang akan Tuhan pakai menjadi anak-anak yang menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus berkati Indonesia supaya Indonesia bisa pulih dari COVID-19. Tuhan, kami percaya COVID-19 akan bisa hilang dari Indonesia Tuhan. Dan Tuhan berkati bangsa kami yang lagi sakit COVID-19 Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang terkena COVID Tuhan. Dan jauhkan juga yang sehat dari virus corona ini Tuhan. Dan Tuhan berkati kami supaya kami sehat terus Tuhan. Dan Tuhan berkati Bapak Presiden dan wakilnya supaya mereka bisa membimbing kami terus untuk selalu menggunakan masker dan
terus melakukan protokol kesehatan Tuhan. Dan Tuhan berkati bangsa kami supaya bangsa kami mau mengikuti protokol kesehatan, harus pakai masker ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati gereja kami supaya gereja kami jemaatnya pada sehat semua Tuhan, dan jauhkan jemaat gereja kami dari virus corona dan penyakit lain-lainnya Tuhan. Dalam nama Yesus saya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita akan menyanyikan doa Yabes. Sungguh-sungguh ya adik-adik, Tuhan akan dengar doa adik-adik. Seperti Tuhan mendengar doa Yabes. Ya Rabba shikira bala 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 bala. Uraba takaraba shikira batakara bala 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 bala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam nama Yesus, dan memperluas daerahku di dalam nama Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi. Tutup matanya ya. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus, itu yang menyertai memelihara adik-adik dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Tetap semangat untuk beribadah sekolah minggu. Minggu depan kita kembali lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.